Shalom kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan kepada kita dan juga memberi kesehatan kepada kita di tengah pandemik 19 ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita tahu, kita mendengar, kita mendapat informasi beberapa di antara jemaat sudah ada yang terpapar, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, bahkan ada yang telah mendahului kita. Inilah realita hidup yang kita hadapi sekarang ini, yang memang sangat-sangat sulit dengan berbagai persoalan yang muncul akibat pandemik yang berkepanjangan ini. Ada banyak yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, terhambatnya peluang bisnis, bahkan semuanya itu menimbulkan rasa cemas, rasa takut, depresi, sehingga tidak jarang menimbulkan terjadinya kekerasan verbal atau kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dan banyak lagi dampak negatif yang muncul akibat pandemik COVID-19 ini. Di samping ada juga hal-hal yang positif yang muncul akibat pandemik COVID-19 ini, di mana kita melihat adanya begitu banyak kreativitas baru yang ditemukan oleh banyak orang untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup. Begitu juga kita melihat persekutuan ibadah rumah tangga semakin diperbanyak. Karena apa? Karena memang persekutuan itulah yang akan menguatkan akan iman kita. Nah, di tengah gejolak seperti sekarang ini, mari kita bersatu bersama untuk menanggulangi bencana atau pandemik ini dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah pandemik ini. Orang yang bisa bertahan hidup dalam suasana seperti ini adalah orang yang mau bangkit dan orang yang mau kreatif dan hidup dalam kesederhanaan. Karena itu, hilangkan rasa takut dan cemas dengan kesiapan kita untuk mengadopsi tatanan hidup di era baru ini, di masa pandemik ini. Mau tidak mau kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 ini. Di situ akan muncul kreativitas, bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Nah, semenjak munculnya pandemi COVID-19 ini, kita telah membentuk Satgas COVID-19 di jemaat, di wilayah, dan juga secara sinodal, yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mengedukasi warga jemaat, warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Paling tidak, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Di samping makan makanan yang sehat, dan juga rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun pandemik sedang merajalela, toh kehidupan kita harus berjalan terus. Kerohanian harus tumbuh terus. Karena itu, mari kita bersama-sama, dengan hidup gotong royong, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Tidak lama kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali yang ke-89. Dan temanya adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema ini sungguh sangat luar biasa. Tidak secara kebetulan ketika tema ini diangkat, pandemik sedang mewabah di negeri kita, di seluruh dunia. Keadilan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah
di mana sesungguhnya kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kata adil, sadik, atau sedekah. Kemudian kita kenal dalam bahasa Indonesia sedekah. Kita memberi apa yang menjadi bagian dari kita untuk dinikmati juga oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Disitulah Allah menghendaki supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan orang yang ada di sekeliling kita. Artinya kita rela hidup berbagi satu dengan yang lain. Tidak hanya makanan, tetapi berbagi cerita, kisah, sehingga orang yang lemah kita kuatkan. Kita berbagi pengetahuan, sehingga mereka yang mungkin sudah kehilangan arah, mereka mendapat tuntunan, berbagi kehidupan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tumbuh kembangkanlah rasa kebersamaan, peduli satu dengan yang lain. Dan yang lebih penting adalah tetaplah tenang, supaya kita dapat berdoa. Masalah yang kita hadapi memang besar, tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kuasanya memampukan kita mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi ini. Untuk keluarga besar yang telah ditinggalkan oleh mereka yang dikasihi, tetaplah kuat. Tuhan tahu memelihara akan kehidupan umat-Nya. Tuhan tahu menjaga saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini dapat kami sampaikan juga apa yang telah dan sedang dan terus dikerjakan oleh Satgas COVID-19 yang ada di tingkat sinodal. Mereka selalu berupaya mengkoordinir terbentuknya Satgas wilayah dan juga jemaat, dan selalu berkoordinasi dengan semua Satgas yang ada. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, yang Satgas di jemaat, di wilayah temui, mohon dikoordinasikan dengan Satgas Sinode yang ada di MBM. Mereka juga sudah membagikan 4.009 paket sembako ke jemaat-jemaat di GKPB. Mereka juga terus mengupdate informasi terkait COVID-19 ke jemaat-jemaat. Sehingga apapun informasi yang berharga, kiranya setiap jemaat dapat memilikinya dan juga meneruskannya kepada yang lain. Karena apa? Karena virus ini dapat kita cegah, dapat kita putus rantainya ketika kita melakukannya bersama-sama. Demikian juga melalui Satgas COVID yang ada di Sinodal, menginformasikan jemaat yang terkena COVID-19 tentang bagaimana cara mengakses layanan pemeriksaan. Pemerintah menyediakan pemeriksaan ini. Oleh karena itu bersabar, ikuti tatanan yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang kelima, memberi dukungan kepada jemaat dan keluarga yang terkena COVID-19, baik dalam bentuk sembako, dukungan psikologis, dan juga paket kesehatan. Memang sangat terbatas yang dapat dikerjakan, tetapi kami yakin dan percaya sekecil apapun yang mampu kita lakukan di tengah pandemik ini untuk sesama kita, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas. Tuhan menyertai kita semua. Amin.